Salam NKRI teman-teman semuanya. Mahfud MD bikin rame. Pernyataannya mengenai peran perempuan, baik perempuan sebagai seorang ibu maupun perempuan sebagai seorang istri. Dulu dia pernah mengatakan banyaknya suami korupsi karena tuntutan istri. Pak Mahfud, suaminya yang korupsi kok istrinya yang disalahin? Kok perempuan yang disalahin? Seandainya nanti misalnya Pak Mahfud korupsi, kayaknya istrinya yang disalahin. Ketika di sidang, Pak Hakim, bukan salah saya, istri saya yang salah karena banyak tuntutan. Jadi saya terpaksa korupsi. Rupanya Pak Mahfud pinter berkomedi. Pernyataan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD soal tindak korupsi yang dilakukan oleh para suami, dampak dari tuntutan para istri menimbulkan polemik. Aktivis perempuan menilai pernyataan Mahfud MD ini bias gender. Bias gender, gak jelas gendernya. Pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam Mahfud MD saat berkampanye di Kota Padang, Sumatera Barat pada Minggu 17 Desember 2023 lalu menimbulkan banyak polemik. Saat menghadiri acara halakah kebangsaan dan pelantikan Majelis Zikir Al-Wasilah di Kota Padang, Mahfud sempat menyatakan bahwa banyak suami koruptor yang dipenjara karena adanya tuntutan dari istri mereka. Di hadapan ibu-ibu yang hadir di acara tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa perempuan memiliki peranan penting sebagai tiang negara. Mahfud menambahkan, jika kaum wanita di suatu negara itu baik, maka negaranya juga akan baik. Begitu juga sebaliknya. Menurutnya, dalam beberapa kasus, terdapat suami yang terjerumus ke dalam kejahatan karena istri mereka yang tidak baik. Menurut Mahfud, kaum ibu dan perempuan memiliki tugas dalam memajukan negara dan bangsa dengan cara menjadi ibu yang baik dan juga istri yang baik. Pernyataan Cawapres Mahfud MD kemudian mendapat respon dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti. Melalui akun X miliknya, Susi menyatakan jika secara statistik, pelaku korupsi adalah kaum pria. Susi pun meradang dengan menyatakan tindak pidana korupsi tidak boleh dikaitkan dengan genderisme. Di dalam banyak kasus, suami-suami yang terjerumus ke dalam kejahatan itu karena istrinya tidak baik. Banyak koruptor itu yang sekarang masuk penjara karena tuntutan istrinya. Benar sekali yang dikatakan Bu Susi tadi. Korupsi jangan dihubung-hubungkan, jangan dikait-kaitkan dengan gender. Korupsi ya korupsi aja, nggak usah menuduh pihak lain. Dan sekarang Pak Mahfud juga menyalahkan perempuan dengan mengatakan membiarkan emak-emak dan ibu-ibu melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak adalah satu dosa besar bagi bangsa ini. Lah, bagaimana mau tahu kalau yang akan dilahirkan adalah anak yang tidak berakhlak? Hebat sekali kalau bisa tahu. Misalkan, wah, anak ini tidak berakhlak, ayo kita stop supaya tidak dilahirkan, agar kita tidak mendapatkan dosa besar dari bangsa ini. Kan lucu. Ya, maaf saja ya, kelihatannya semenjak Pak Mahfud menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo, dia tidak seperti dulu lagi. Tidak lagi akademis, tidak lagi logis, tidak lagi berwibawa. Terus terang saya sangat prihatin dengan ini, karena sebelumnya saya begitu mengagumi beliau. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Pak Mahfud MD berkata membiarkan ibu melahirkan anak yang tidak berakhlak adalah dosa besar pada bangsa ini. Kalimatnya ini melahirkan ya, bukan membesarkan. Jujur ya, saya nggak suka kalimat ini ya. Pribadi nih, Pak Mahfud nih, ya terserah sih situ mau tersinggung atau enggak, bebas saya misalnya. Cuma saya nggak suka kalimatnya adalah melahirkan. Kalau membesarkan mungkin, tapi kalau melahirkan nggak ada anak yang terlahir secara dosa, itu nggak ada. Semua anak itu terlahir baik, walaupun itu dari hasil perbuatan yang tidak benar, anak itu tidaklah bersalah, tidaklah berdosa. Ini melahirkan, kita bahas melahirkan ya. Sekali. Untuk membuat anak itu berakhlak ataupun tidak,
itu tergantung dari lingkungan dan ajarannya. Jadi kalimatnya harus diganti. Harusnya adalah jangan melahirkan, ya membesarkan. Ini saya nggak suka kalimat kayak gini nih, Mahfud MD ya, jujur nih saya pribadi nih saya nggak suka kalimatnya, karena coba pikirkan ibu gitu loh, ibu ini loh gitu loh, nggak ada ibu melahirkan anak yang tidak berhalak, itu emang nggak ada gitu loh. Anak itu terlahir itu dengan polos dan masih kertas putih gitu loh. Yang membuat tak berhalak itu adalah faktor lingkungannya dan cara ajarannya. Benar gitu loh. sekali kata Abang. Jadi jangan suka kalimatnya ini loh, melahirkan, yang membuat saya kesal, kalimatnya melahirkan gitu loh. Lebih baik daripada kita salah berkata, mendingan diam aja. Pak Mahfud nyindir Ibu Iriana Jokowi. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Aduh, Pak Mahfud. Bapak itu profesor kok gini sih, Pak? Ya, saya jadi teringat ada quote ya. Berikan dia kekuasaan baru kelihatan karakter aslinya. Ini Bapak belum jadi wakil presiden beneran aja, baru jadi calon, udah kelihatan karakter aslinya. Ya, baperan, dendaman. Aduh, hanya perkara Mas Gibran tanya green inflation, terus Mas Gibran ada begini-begini, Bapak tersinggung, baperan, dendaman sampai sekarang. Waduh Pak, bahaya Pak. Ngeri saya Pak jadinya Pak. Gimana Bapak jadi wakil presiden beneran? Nanti ada masyarakat ataupun ada mahasiswa tiba-tiba kritik Bapak terus Bapak baper. Ngeri Pak, ngeri. Dan satu hal lagi Pak Mahfud ya. Emak-emak dan ibu-ibu di seluruh Indonesia ini ada salah apa sama Pak Mahfud? Ya kan, kok Bapak bawa dalam statement Bapak barusan? Udahlah Pak Mahfud, gini aja, kalau memang Pak Mahfud sudah merasa tidak sejalan lagi, tidak cocok lagi dengan Presiden Jokowi, Ibu Iriana, Mas Gibran dan keluarganya, udah Prof Mahfud mundur lah, kok lama banget ya kan? Kalau enggak ya kami perwakilan masyarakat memohonlah Pak Jokowi, udah reshuffle Menko Polhukam Bapak itu, ya kan? Karena kami juga masyarakat menilai, ya kami menginginkan bahwa punya Menko Polhukam yang bisa benar-benar sungguh-sungguh membantu presidennya, bukan malah mengkritik-kritik presiden dan keluarganya, ya kan? By the way, tabrak-tabrak Prof diskusi-diskusi dengan masyarakat tuh baru-baru ini ya, dekat-dekat pemilu 2024 ya. Sebelumnya Menko Polhukam udah 4 tahunan ini belum ada ya dia. Dengan kejadian ini kita jadi tahu ya sifat asli Pak Mahfud itu seperti apa. Ternyata ya seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!